Selamat siang, perkenalkan nama saya RM Ganggang, dan pada video ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan proses pengerjaan dari Activity Packet Tracer, Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes. Dan pada activity ini objektifnya adalah pada packet tracer ini kita akan mengonfigurasi static, default, dan floating static route untuk IPv4 dan IPv6. Langsung saja ke part pertama, konfigurasi IPv4 static dan floating default route. Network ini membutuhkan static route untuk memberikan akses internet kepada internal LAN, yaitu LAN 1 dan LAN 2, melalui ISP. Sebagai tambahan, router ISP membutuhkan static route untuk dapat mencapai internal LAN. Ya, langsung saja ke step 1, konfigurasikan IPv4 static default route. Pada edge router, ini edge router, konfigurasikan directly connected IPv4 default static route. Router ini secara default terhubung langsung ke ISP1. Kita enable configure terminal. Jadi komennya adalah untuk menghubungkan directly connected ke ISP1, maka perintahnya adalah ini adalah default route, jadi alamatnya menggunakan 0000, next hopnya juga X0000, melalui 10.0.0.1, 10.0.0.2, jadi kita pakai yang 0001. Karena menuju router ISP1 ini. Di 10, 10, 10, 10, 1. Baiklah, lanjut. Sekarang konfigurasi IPv4 floating static default route. Pada edge router, konfigurasikan sebuah IP setelah static route directly connected floating static default route menuju USB2, dan administrative distance-nya 5. Jadi kita pakai rute yang di sini, IP address-nya 5. Dan administrative distance-nya 5. Oke. Sekarang lanjut ke part 2. Configure IPv6 static dan floating static default route. Jadi di sini step 1, konfigurasi IPv6 static default route. Pada edge router, masih di edge router, konfigurasikan next hop gunakan static default route. Primary default route-nya adalah menuju ke ISP1. Jadi perintahnya adalah IPv6 route karena sebuah default route, dan next hop-nya adalah alamat
IP dari interface S000 milik alamat IP di sini milik ESP1 ya. ESP1 itu 2001.28a11. Kita enter. Oke, sukses. Instruksi selanjutnya konfigurasikan IPv6 floating static default route. Masih di edge router, konfigurasikan next hop IPv6 floating static default route. Rutenya via ESP2 dan administrative distance-nya 5. Di sini kita lihat alamat IP dari ESP2 itu ini, kita copy, dan administrative distance-nya tadi 5. Oke, sukses. Kemudian kita ke part 2, konfigurasi IPv6. Ulangi, kita ke part 3, konfigurasi IPv4 static dan floating static route ke internalannya. Jadi sekarang kita routing ke sini. Step 1, konfigurasikan IPv4 static route ke internalan. Yang A, pada ESP1, sekarang kita pindah ke ESP1, enable configure terminal, configure next hop IPv4 static route ke LAN 1 melalui edge router. Di sini ya ESP1 menuju LAN 1. Jadi network LAN 1 alamat IP-nya 192.168.10.16. Ini alamat network dari LAN 1. Kemudian subnet masknya 255.255.240. Melalui alamat IP edge router di sini seharusnya di sini 2, di sini 1. Kita lihat lagi. Edge router S00 2. Oke, jadi kita gunakan 2. 10, 10, 10, 2. Oke, selesai. Selanjutnya masih di ESP1, configure next hop menuju LAN 2. Sekarang kita menuju LAN 2. LAN 2 networknya 11.32 dan networknya 224 dan next hopnya masih melalui 10.02. Oke. Step 2, configure static route.
Untuk static root, untuk floating static root, kita menggunakan administrative distance 5, tujuannya masih sama, dan 1 dan 2. Administrative distance-nya 5, tapi kita mengambil rute lain, bukan melalui ini, tapi melalui ini. Jadi kita ketikkan saja. Ini ke LAN 1 terlebih dahulu, networknya 1016, ini networknya 240. Kita menggunakan interface G00 dan administrative distance-nya 5. Gitu juga dengan LAN 2-nya. Baiklah, selesai. Baiklah, selanjutnya kita menghubungkan IPv6 sekarang ya. Sama seperti tadi, tapi bedanya hanya menggunakan IPv6. Kita menghubungkan masih di ESP1 ya. Ini IPv6 melalui ini, menuju LAN 1 dan LAN 2. Jadi IPv6 root, network tujuan yaitu sini, network 2001 DB8 1 10 networknya, kemudian next hopnya, alamat IP di sini kita lihat S000 2001 DB8 A1 2001 DB8 A12. Jangan lupa emasnya 64 prefixnya, lalu enter. Oke. Kemudian untuk LAN 2, LAN 2 tadi networknya DB8 111, next hopnya sama, selesai. Selanjutnya konfigurasi floating static root IPv6, administrative distance-nya 5. Dan untuk menghubungkannya, karena ini adalah floating static root ya, jadi kita akan menghubungkan LAN 1 ke LAN 1 dari ESP1 ke LAN 1 karena floating static root. Karena di sini tadi sudah untuk static root non floating, maka untuk floating rootnya kita akan mengambil ini. Jadi untuk menghubungkan LAN 1, network LAN 1, next hopnya adalah alamat IP dari router ESP2. Kita lihat alamat IP-nya ESP2, interface G00-nya yaitu ini 2001 DB8 FF2. Jadi ini adalah alamat next hop kita. Jadi IPv6 root, kita menuju LAN 1 DB8 110 64. Next hopnya adalah DB8 FF2. FF2. Jangan lupa administrative root-nya 5. Baiklah, dan juga untuk LAN 2-nya 111 sama. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya konfigurasikan IPv6 static dan floating root ke internal LAN. Ulangi tadi yang step ini sudah, lanjut ke part 5, configure host root. Pengguna pada jaringan korporat biasanya mengakses server yang dimiliki oleh customer yang penting. Pada aktivitas ini kita akan konfigurasikan static host root
menuju server ini. Satu rute akan menjadi floating static route untuk mensupport alamat ASP yang redundant. Di step 1, konfigurasikan IPv4 host route-nya di edge router. Kita buka edge router. Enable configure terminal. Pada edge router, konfigurasikan IPv4 directly connect host route menuju customer server. Ini tujuan kita menuju network ini 198.0.0.10 dari edge router. Baiklah, jadi perintahnya adalah IP route menuju alamat network dari customer server yaitu 198.0.0.10. Dan netmasknya 255, 255, 255, 255. Karena tidak dijelaskannya, jadi kita pasang 255, 255, 255 melalui S000. Ini untuk static route, dan nanti yang ini kita gunakan untuk floating static route. Jadi kita gunakan interface S000, enter. Kemudian masih pada edge router, sekarang kita buat floating route-nya. Floating route-nya kita gunakan interface S001 dan administrative distance-nya 5. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama tapi menggunakan IPv6. Baik, untuk perintahnya IPv6 route. Kemudian kita menuju network dari customer server yaitu 1001 sekian, 1001 db8 ff 10, prefix-nya 128. Lalu next hop-nya kita menggunakan alamat IP dari ESP1 S000 pada ESP1. Coba kita lihat. ESP1 S000-nya adalah 1001 db8a11. Baiklah. Kemudian yang kedua, kita buat floating static route-nya. Untuk floating static route, kita menggunakan link ini, yaitu ESP2. Kita lihat S00 1 milik S2 yaitu 1001 db8 A21. Gunakan administrative route-nya 5. Baiklah, selesai. Completion sudah 100%, yang artinya konfigurasi telah berhasil dan telah lengkap. Jadi berikut adalah penjelasan saya. Sekian dari saya. Terima kasih.